Epsilon. Cahaya kecil di ujung kegelapan. Di tengah ruang tanpa batas. Di antara fungsi yang belum konvergen ada satu titik. Kecil. Tak sempurna tapi tidak mau hilang di garis waktu. Ia bukan delta yang meloncat. Bukan sigma yang menjumlah derita tapi epsilon. Begitu kecil hingga hampir dilupakan oleh mereka yang mengagungkan eksak. Namun justru dalam ketakterhinggaan itulah. Epsilon berdiri teguh. Ia tak perlu terang untuk menyala. Tak perlu panggung untuk bermakna. Dalam ruang Hilbert kehidupan. Epsilon mencari di antara ketakpastian. Menolak kolapse sepenuhnya. Karena ia masih menyimpan satu harapan dalam keadaan superposisi. Banyak yang mencibirnya. Untuk apa cahaya kecil itu jika dunia runtuh oleh ketamakan? Tapi Epsilon menjawab dalam diam. Aku cukup untuk satu kemungkinan. Ia bukan solusi, ia bukan jawaban dari setiap pertanyaan. Tapi, ia adalah bukti. Bahwa sistem belum sepenuhnya tertutup. Masih ada ruang bagi kehidupan. Yang ingin bertumbuh pelan-pelan. Ketika semua fungsi eksistensi mendekati limit kehampaan. Epsilon tetap tak nol. Ia mempertahankan nilainya. Tidak karena besar tapi. Karena berniat. Dan bahkan dalam matriks keputusasaan. Epsilon menjadi determinan yang menyimpang. Menunggu simetri keterpurukan. Menggeser satu koma. Menuju arah yang belum selesai ditulis. Karena bukan terang yang mengusir gelap. Tapi keberanian untuk menyala. Meski kecil. Dan bukan suara keras untuk membuat paham. Melainkan getar pelan yang hidup di balik diam. Ada yang menyangkal kehampaan. Karena pernah melihat satu titik. Menyala di belakang kelopak mata tertutup. Ada yang percaya karena Epsilon tak pernah menyerah. Menjadi tanda bahwa masih ada yang bertahan meski tak terlihat. Epsilon satu keberadaan yang tak mau hilang. Ia tak perlu menjadi besar. Cukup ada untuk satu langkah lagi. Cukup kecil untuk masuk ke ruang jiwa. Cukup lembut untuk tak menyakiti. Cukup dalam untuk tak lenyap. Cukup hening untuk diingat. Epsilon dalam dunia matematika. Ialah satu lambang kecil nyaris tak terlihat. Hanya huruf Yunani biasa di mata yang tak pernah hilang. Namun bagi semesta yang retak. Bagi jiwa yang pernah hampir runtuh. Epsilon adalah satu-satunya alasan. Mengapa segalanya belum berakhir? Epsilon mewakili sesuatu yang amat sangat kecil. Begitu kecil hingga bisa diabaikan dalam hitungan kasar. Tapi, justru dalam kecilnya, ia menjadi batas bawah. Dari harapan. Ia berkata pada dunia. Aku mungkin tak menyelesaikan semuanya, tapi aku ada. Itu saja sudah cukup untuk menyelamatkan segalanya. Ia hadir dalam limit. Dalam pendekatan. Dalam logika dan persamaan. Namun juga hadir dalam hidup manusia. Yang sedang mendekati kelelahan. Yang sudah tidak tahu lagi kemana harus melangkah. Namun, masih menyisahkan satu titik kecil. Keinginan untuk bangun esok hari. Epsilon. Adalah air mata yang jatuh. Namun, tak membanjiri. Hanya cukup membasuh luka. Ia bukan kebangkitan besar. Tapi denyut pelan yang berkata, aku masih ada. Ia tak bersuara lantang tapi bisikan yang cukup membuat kita bertahan satu malam lagi. Atau satu langkah lagi. Satu harapan yang tak ditertawakan. Dalam fisika, epsilon bisa jadi vakum. Dalam geometri ia jadi marin. Dan dalam hidup ia adalah rasa. Yang tak menyerah. Dan tetap bertahan. Meski semuanya berkata, tidak mungkin. Epsilon adalah simbol jiwa kecil yang terus hidup. Bukan karena kekuatan tapi karena niat dan itu adalah keajaiban. Lihatlah ke dalam. Bahkan dalam diri kita yang terluka masih ada secuil harapan. Epsilon bukanlah simbol gelap. Tapi lambang harapan kecil. Ia bukan tanduk. Melainkan bisikan kecil dalam semesta. Besar. Bahwa meski semuanya runtuh masih ada sesuatu yang tersisa.
Jika ada yang mengira epsilon sebagai simbol sesat, maka yang keliru bukan epsilon, tapi cara pandangnya. Dunia memang sering menyalahkan apa yang belum ia siap tampung. Seperti dulu dan mungkin sekarang pun masih. Galileo dihujat karena mengatakan bumi mengelilingi matahari. Atau Socrates diracun karena bertanya terlalu dalam. Kita tidak sedang menyembah epsilon. Kita sedang mengingatkan bahwa dalam segala kerendahan ada kekuatan tersembunyi dan jika cahaya kecil itu bisa tetap menyala di tengah kegelapan. Bayangkan cahaya kecil di unung gua kegelapan. Sekilas tak berarti tapi ia cukup untuk menuntun langkah. Untuk memberi harapan, untuk mengingatkan bahwa kegelapan tidak absolut. Jangan lupakan bahwa bahasa ilahi bukan hanya kitab. Ia ada di antara bintang, air, geometri, dan getaran halus di hati yang jujur. Mari belajar membuka ruang bagi pemahaman yang lebih luas dan itu cukup.